Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua sosok yang sempat ramai di Madura, yaitu tentang Pak Ustadz ini, kemudian ibu ini. Insya Allah dua-duanya sudah dikenal, sudah ramai, sudah tahu orang-orang Madura. Tapi tetap akan saya jelaskan sedikit agar lebih paham lagi. Barangkali masih ada yang belum tahu siapa dua-duanya ini. Nah sekarang, yang akan saya jelaskan pertama adalah Pak Ustadz ini. Beliau ini yang sempat ramai ngisi khutbah, kemudian khutbahnya malah berbicara tentang hal-hal yang saya kira tidak layak dibicarakan di Madura. Kenapa? Karena beritanya bukan fakta, tapi hoax. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang dibicarakan oleh Ustadz ini, dia mengatakan bahwa maulid aslinya dilarang oleh Ki Hasyim Asy'ari. Kemudian, padahal maulid itu berasal dari ajaran Yahudi katanya. Na'udzubillah. Berasal dari ajaran Yahudi. Ini yang membuat saya itu, ya Allah, ini parah banget ini Pak Ustadz ini. Kenapa begitu? Karena yang jelas, maulid itu sudah di berbagai kitab banyak dijelaskan. Salah satunya di dalam kitab Arwaihuz Zakiyah. Di situ dijelaskan bahwa maulid itu berasal dari Irak. Pertama adalah Raja Irbil di Irak, yaitu Syekh Mudaffaruddin Al-Kaukabri. Beliau itu yang melaksanakan maulid pertama kali. Malah dikatakan maulid dari ajaran Yahudi. Na'udzubillah. Tapi saya tidak akan membahas tentang maulidnya. Karena sudah jelas, sudah dijelaskan oleh para kiai, bahkan YouTuber banyak menjelaskan tentang kitab ini. Isi salah satu dari karya Ki Hasyim Asy'ari. Ini kan ada berapa ya? Banyak kitab beliau ini isinya ada 17 kitab. Isinya di dalamnya ada 17 kitab. Dan sudah dijelaskan kutipan dari Ustadz ini yang mengatakan bahwa ada di dalam kitab At-Tambihatul Wajibat, Ki Hasyim Asy'ari dikatakan melarang maulid. Na'udzubillah. Ternyata setelah ditelusuri, saya pun melihat ternyata bukan Ki Hasyim Asy'ari melarang maulid, tapi Ki Hasyim Asy'ari di dalam kitab At-Tambihatul Wajibat itu menjelaskan bahwa yang seperti ini maulid dilarang. Nah, yang seperti ini boleh. Pak Ustadz ini ngambilnya yang dilarang itu ketika mengatakan yang dilarang begini dilarang. Yang dibolehkan itu gak disampaikan oleh Pak Ustadz ini. Cuman ngutip di bagian itu aja. Saya menjadi khawatir, Pak Ustadz ini apa barangkali cuma dari hasil mendengar, bukan melihat kitabnya sendiri. Bukan langsung melihat kitab ini. Apa cuma dari hasil mendengar seperti itu? Atau ada kemungkinan memang sengaja langsung ngambil di bagian situ aja. Karena kalau Pak Ustadz ini ngambil karya dari Ki Hasyim Asy'ari kemudian dari awal, dari muqaddimahnya, dia tidak jadi membahas tentang maulid. Nggak jadi. Kalau diambil dari
kitabnya yang ini, karyanya ini, dari awal ini. Kemudian kalau membaca dari awal, kenapa? Di muqaddimahnya ini, Ki Hasyim Asy'ari di kitab At-Tanbihatul Wajibat ini, Ki Hasyim Asy'ari itu yang dibahas apa oleh beliau? Yang dibahas oleh beliau adalah akidah dulu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya nggak akan jadi membahas. Seandainya beliau itu jujur membaca kitabnya dari awal. Nggak akan jadi. Kenapa? Ya bertentangan dengan akidahnya Pak Ustadz ini. Nah sekarang yang ingin saya bahas adalah ajaran Pak Ustadz ini yang berasal dari Yahudi atau Maulid. Nah itu sekarang yang ingin kita bahas. Nah sekarang ibu ini, siapa ibu ini? Nah, oke. Ibu ini adalah orang Madura, Pamekasan. Katanya dia, menurut pernyataan dia sendiri, dia itu berasal dari Pamekasan, kemudian masuk Kristen. Masuk Kristen. Dan bagi saya, alasan-alasannya tidak bisa diterima. Istilahnya kurang apa ya, tidak ilmiah lah. Hanya berdasarkan cerita-cerita begini, saya ngalamin begini, begitu. Katanya juga sudah baca Alkitab, tapi Alkitabnya nggak dijelaskan. Apa? Seandainya ada landasan-landasan dari Alkitab, kan kita bisa menjelaskan isinya yang disampaikan oleh beliau. Tapi nggak ada, cuma berdasarkan cerita-cerita saja. Seperti itu. Dia itu masuk Kristen, katanya karena mengalami keinginannya nggak terkabul, tapi ketika di Yesus itu katanya terkabul. Na'udzubillah. Ketika berdoa atas nama Yesus katanya na'udzubillah. Padahal kata Yesus Kristus itu, Kristus aja itu, pengertian dari Kristus apa? Utusan, bukan Tuhan. Kristus itu. Bahasa Kristusnya. Utusan, bukan Tuhan, itu pengertiannya. Nah, kenapa saya masukkan juga ibu ini ke sini? Disatukan dengan Pak Ustadz ini. Karena ini kalau nanti digabung, dua-duanya ini bisa berantem hanya gara-gara, berantem argumen secara tidak langsung ya. Maksudnya melalui Bibelnya dia, kemudian karya Pak Ustadz. Karya syekh-syekhnya Pak Ustadz. Seperti itu. Jadi kan makanya lihat aja nanti dialog sengitnya di antara keduanya. Perhatikan aja. Oke? Kita pelan-pelan. Kita mulai terlebih dahulu. Bagaimana cara mengetahui apakah maulid yang berasal dari Yahudi atau ajaran Pak Ustadz? Oke, sekarang saya akan membuktikan melalui karya Ki Hasyim Asy'ari ini. Kan kalau dari kemarin-kemarin cuma dibilang bahwa Pak Ustadz ini dari Wahabi. Ya sudah tahu semua sih kalau sudah melarang maulid, heboh dengan tahlilan, itu biasanya sudah ya Wahabi jelas. Nah, saya akan membuktikan melalui karya Ki Hasyim Asy'ari langsung nih sekarang. Karya Ki Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan membuka karya beliau Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab kedua. Karya beliau di sini diletakkan di bagian kedua ya, kitab ini. Nah, saya akan membacakan tentang kitab ini, isinya di sini di halaman 9. Kitabnya adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti mungkin akan saya letakkan di di layar kitabnya. Nih, di halaman 9 di sini dijelaskan apa kata Ki Hasyim Asy'ari di muqaddimahnya, dikatakan qala al-musannif rahimahullah faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Pasal ini menjelaskan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaah, dengan madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau akan menjelaskan golongan ahlus sunnah wal jamaah.
bahwa penduduk Jawa itu berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau tidak hanya menjelaskan tentang itu, di bawahnya ditulis wa ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa. Dan akan menjelaskan juga tentang permulaan munculnya bid'ah-bid'ah atau golongan-golongan sesat dan menyebarnya di bumi Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman. Juga akan menjelaskan tentang berbagai macam bid'ah atau golongan-golongan menyimpang yang ada di zaman sekarang, di zaman ini, kata beliau. Di masa beliau ini dijelaskan begitu. Apalagi di masa sekarang. Nah, kemudian, ini panjang kalau dibahas, dibaca semua ya. Saya akan baca poin-poinnya. Saya akan langsung masuk ke sini sekarang. Oke. Ini, intinya ini. Oke, saya langsung akan bacakan ke intinya ya. Di bawah ini, di halaman 9, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa minhum, dan adalah di antara mereka golongan menyimpang, firqatun, adapun golongan, yadba'una, yang mereka itu firqah, mengikuti Ra'ya Muhammad Abduh wa Rashid Ridha, adalah golongan yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh, Rashid Ridha, wa ya'khuduna, dan mereka itu mengambil min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mereka itu mengambil pendapatnya atau bid'ah-bid'ahnya, kesesatan-kesesatannya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi adalah ini yang kemudian ini adalah tokoh utama Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dari Najd. Nah, kemudian wa Ahmad ibn Taimiyah. Wa Ahmad ibn Taimiyah wa tilmidaihi Ibnul Qayyim wa Ibn Abdul Hadi, yaitu mereka yang mengambil pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab, Ahmad ibn Taimiyah, dan dua muridnya Ibnu Qayyim dan Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi kan? Faharramu. Ini salah satunya ini. Faharramu, maka mereka mengharamkan ma ajma'al muslimuna, kepada apa yang sudah disepakati oleh orang-orang Islam ala nadbihi, tentang kesunahannya. Apa itu? Wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan safar, perjalanan untuk ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafuhum fi ma dzukira ghairuhu. Apa katanya? Mereka menyalahi dari apa yang telah disebutkan tadi, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Jadi kan makanya sudah jelas di sini bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pendiri Wahabi. Kemudian tokoh-tokoh berikutnya siapa? Muhammad ibnu Taimiyah, Ahmad ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Abdul Hadi tadi kan. Nah, tiga sosok ini yang akan kita bahas sekarang. Muhammad bin Abdul Wahhab, Ahmad ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, di sini dikatakan salah satunya tadi bahwa mereka itu menentang kesepakatan kaum muslimin yang mengatakan bahwa ziarah ke kuburan Rasulullah itu sunnah, tapi menurut mereka kemudian diharamkan, haram menurut mereka. Kemudian banyak hal-hal yang lain, nah seperti maulid ini. Nah, di sini awal saya mesan buku ini ke Indonesia.
ke salah satu teman saya dari Madura yang ada di Jawa Tengah waktu itu. Saya pesan untuk dikirim ke sini. Dan alhamdulillah bisa nyampe ke sini juga lambat laun. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena di sini pun, di Arab, ini ada golongan yang mengatakan bahwa orang Indonesia ini ya, orang Indonesia ada yang bilang, ini bilang ke teman saya, dan saya tidak sempat ketemu langsung dengan beliau. Apa katanya? Katanya, saya tidak ingin mati di Indonesia. Karena mati di Indonesia matinya nggak jelas. Kenapa nggak jelas matinya? Katanya orang ini ketika ditanya oleh teman saya. Apa alasannya? Karena orang-orang Indonesia penyembah kuburan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan ini sempat saya ungkap juga di dalam ceramah saya. Ketika saya sempat pulang, kemudian ngisi ceramah di Madura, di acara alumni. Bisa teman-teman lihat di sini videonya. Mohon maaf, di sebelah kiri. Teman-teman bisa dilihat di situ. Tonton sekitar kurang lebih 1 jam. Saya ceramah di situ dan saya menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan salah satunya pernyataan dari Ki Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah melalui muqaddimahnya yang ada di At-Tanbihatul Wajibat, itu pun saya jelaskan di situ. Dan makanya silahkan dengarkan ceramah saya. Itu ceramah perdana loh. Lah kemudian sudah tahu sekarang kan tokoh-tokohnya siapa aja kan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa tokoh-tokoh Wahabi yang ditokohkan paling atas ini sebenarnya adalah Ahmad Ibnu Taimiyah. Ada Ibnu Taimiyah ini yang pertama. Kemudian ada muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oke, dua-duanya ini yang paling viral. Kemudian kita perhatikan mereka mengaku salaf. Mereka mengaku salaf. Mereka ngaku salaf. Tapi kalau kita lihat, gak ada yang salaf syekh-syekh mereka. Ahmad Ibnu Taimiyah ini ada di abad ke-7. Di abad ke-7. Abad ke-7 itu adalah abad di mana Ibnu Taimiyah ini jelas-jelas bukan masuk bagian dari salaf. Kenapa? Karena salaf itu adalah orang yang hidup di 3 abad pertama. Di 300 tahun pertama. Itu adalah salaf. Setelah itu kholaf. Jadi kan makanya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Itu kata Nabi. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad adalah abadku. Kemudian abad setelahku dan setelahnya lagi. Akhirnya 3 abad pertama itu. Itu salaf. Kalau mereka ini ngaku salaf, bukan salaf. Tapi khilaf mereka. Jadi kan makanya, nah sekarang sudah tahu kan bahwa tokohnya adalah tokoh utama Ibnu Taimiyah. Nah kemudian di abad ke-12 dihidupkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian muncul golongan Wahabi ini. Oke? Oke, sekarang sudah masuk ke situ. Di abad ke-12, apalagi ini ngaku salaf ya nggak bisa. Salaf dari mana? Nah, kemudian sudah jelas di abad ke-12 ini yang muncul adalah syekh-syekh mereka seperti syekh-syekhnya mereka yang viral sampai sekarang itu adalah Bin Bas, Albani, Utsaimin, itu syekhnya Soleh Fauzan, syekhnya. Oke? Pasti kalau dari golongan mereka akan ngutip dari syekh-syekh yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kalau kita ngutip itu bukan untuk ngambil isi kitabnya kalau Ahlus Sunnah, cuman untuk membantah melalui kitab mereka sendiri. Seperti itu. Oke, sekarang sudah jelas dari kitab Ki Hasyim Asy'ari. Nanti akan saya jelaskan di At-Tanbihatul Wajibat itu sebagai bantahan. Nantinya, seperti apa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, sekarang kita masuk
Silahkan dilihat di layar. Ini saya masukkan ke layar. Ini karya dari Ibnu Taimiyah langsung ya. Seperti apa keyakinan dia? Yang kita kenal, orang-orang Wahabi itu mempunyai keyakinan bahwa Allah, kata mereka, ketika mereka menemukan hadis, hadis jariyah, padahal itu hadis mutarib, hadis yang diriwayatkan dari banyak riwayat, tapi mereka ngambil riwayat yang itu. Apa katanya ketika ditanya, Aina Allah? Di manakah Allah? Jawabannya adalah fis sama, di langit, kata mereka. Nah ini, ketika menemukan ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mengatakan Tuhannya ada di arsy. Menurut mereka. Oke? Itu keyakinan mereka. Kemudian sekarang kita lihat apa keyakinan Ibnu Taimiyah. Benarkah ada kesamaan dengan keyakinan ibu ini? Bersabar dulu teman-teman. Akan nyampe ke situ nanti. Oke? Kalau maulid jelas tidak ada di dalam Bible. Tidak ada. Oke. Di dalam Majmu' Fatawa karya Ahmad Ibnu Taimiyah, apa dia mengatakan apa di sana? Nih, di dalam kitabnya ini, dia mengatakan bahwa Anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu rabbuhu 'alal 'arsy ma'ahu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa katanya? Sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didudukkan oleh Allah di aras bersamanya, katanya. Jadi Allah akan mendudukkan Nabi Muhammad bersamanya di sana. Bahkan ini di dalam kitab ini ya, yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab ini, Mukhtasar, di sana dijelaskan di halaman 192. Apa katanya? Annahu ta'ala la yazalu fawqal arsy wa la yakhluwal arsyu minhu ma'adunuwihi wa nuzulihi ilas sama'i. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, katanya dia. Di dalam kitab ini. Teman-teman lihat ya, di dalam kitab ini Mukhtasar Al-Ulu. Mukhtasar Al-Ulu. Bahwa sesungguhnya katanya Allah Ta'ala itu selalu ada di atas aras. Kemudian sekalipun Allah turun ke langit, itu katanya di aras tetap ada Allah. Ini bagaimana cara mikirnya coba? Di aras dikatakan Allah, ada Allah katanya. Yang tadi sudah saya sebutkan di sebelumnya bahwa Allah akan mendudukkan Nabi Muhammad bersamanya, katanya kan. Na'udzubillah, di aras. Jadi sekalipun turun dari aras ke langit dunia, kemudian ke langit, turun ke langit katanya, maka di aras tetap ada Allah. Artinya Allah, apa? Allah itu dianggap berbilangan berarti kan? Di atas ada, kemudian turun, itu kan membayangkan artinya. Sama dengan membayangkan Allah. Ajaran dari mana seperti ini? Siapa yang ngajarin? Ulama tidak ada yang mengajari. Salaf tidak ngajarin begitu. Rasulullah tidak ngajarin seperti itu. Al-Quran tidak seperti itu. Ya kalau diambil tekstual seperti itu pun salah.
Kemudian istawa diartikan bersemayam. Aneh. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini sudah selesai kan? Kita pinjam kitabnya ibu ini sekarang. Nih, dikatakan melalui kitab ibu ini, dikatakan di Markus 16 ayat ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus katanya duduk di sebelah kanan Allah, menurut mereka. Nah, kemudian tadi di dalam kitabnya syekhnya Pak Ustadz dikatakan bahwa Allah katanya akan mendudukkan Nabi Muhammad bersamanya. Kemudian berarti ada Yesus, ada Nabi Muhammad yang duduk bersama Tuhannya itu. Na'udzubillahi min dzalik, dua-duanya ini nggak jelas. Yang satunya bilang di surga kan ya. Satunya bilang di aras dan di langit kan. Oke? Dan bahkan turun ke langit, di langit ada, di aras ada Tuhannya tadi. Ya kan? Nah, sekarang di sini kan bilangnya di surga ini kan, duduk di sebelah kanan Allah. Oke. Sekarang kita lihat Bible, kitab ibu ini, yang berbahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan surga itu? Apa surga itu? Oke. Lihat di kitab yang sama, yang tadi, di Bible bahasa Arab tapi, tetap Markus 16, kemudian ayat 19. Oke, saya bacakan. Dikatakan di sana, Summa innar rabba ba'dama kallamahum irtafa'a ila sama wa jalasa ala yaminillah. Nih. Gimana katanya? Setelah Tuhan itu berbicara seperti yang tadi ya, nak, irtafa'a ila sama. Terangkat, diangkat ke langit, naik ke langit. Wajalah sa'ala yaminillah. Kemudian duduk di sebelah kanan Allah katanya. Ini kalau kita buat dialog bisa kan? Bisa kan? Ibu ini di dalam Bible bahasa Indonesia di surga. Ya kan? Di surga. Ternyata surga yang dimaksud adalah di langit. Langit ya mungkin kalau Yesus kalau sesuai dengan keyakinan Islam ada di langit kedua kan? Oke. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Lihat di dalam kitab Wahyu 5 ayat 1. Di sini dijelaskan, maka aku melihat di tangan kanan, katanya, dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Oke. Duduk di atas tahta kan katanya kan? Duduk di atas tahta. Sekarang lihat tahta ini. Tetap di dalam Wahyu 5 ayat 1. Di Bible bahasa Arab. Di Bible bahasa Arab dikatakan, ini teman-teman lihat di layarnya. Wa ra'aitu ala yaminil jalisi. Ini kan? Wa ra'aitu ala yaminin al jalisi
'alal 'arsy sifran maktuban. Wa ra'aitu, dan saya melihat ala yamini, di sebelah kanan, ala yaminil jalisi, di sebelah kanan yang duduk, alal arsy, di atas arsy. Yuk, sudah punya gambaran belum teman-teman semuanya? Sudah punya gambaran belum teman-teman semuanya? Pak Ustadz ini mempunyai keyakinan Tuhannya di langit ketika menemukan hadis. Hadis tentang Buddha, Ainallah fis sama, di langit. Nah sekarang ternyata langit apa? Surga menurut Bible bahasa Indonesia. Sama langit menurut Bible bahasa Arab. Berarti yang sama ajarannya dengan Bible, dengan Injil, ajaran siapa? Kalian sudah bisa menyimpulkan? Sudah? Oke. Jadi, gimana dialognya ini? Kita buat dialog apa enggak? Kita buat dialog nanti. Oke. Ini yang ini ya. Ini masih masing-masing ini. Anggap dulu masing-masing. Maksudnya masing-masing gimana? Bahasa di langit, ya udah di langit. Kemudian di aras. Ini di redaksi yang berbeda. Sekarang yang ngumpul tiga-tiganya ini. Nih ya. Ngumpul tiga-tiganya. Nih. Bible bahasa Indonesia. Lihat di 1 Raja-Raja 22. Di ayat ke-19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Katanya, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya. Oke? Makin jelas teman-teman? Apa saya perlu bacakan lagi? Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya. Ini di Bible bahasa Indonesia. 1 Raja-Raja 2, 1 Raja-Raja 22, ayat 19. Ribet ya mendengarnya. Oke. Lihat sekarang di Bible bahasa Arab. Oke. Di sini dikatakan, wa qala fasma idzan kalamar rabbi qad ra'aitur rabba. Sungguh saya telah melihat Tuhan, katanya, jalisan duduk ala kursiyihi, di atas kursinya, di atas tahtanya, duduk di kursi. Wa kullu jundis sama, wa kullu jundis sama, dan seluruh dan semua tentara-tentara langit, wukufun ladaihi, wukufun ladaihi, ala yaminihi wa ala yasarihi, ada di situ juga, berdiam di situ. Persis enggak seperti yang saya bilang tadi? Gimana? Masih kurang jelas? Apakah maulid yang berasal dari ajaran Bible, Injil? Atau keyakinan Pak Ustadz? Ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan? Dari teman-teman semuanya? Ini kan kalau dibuat dialog kan jadi seperti ini ya. Coba kita buat dialog. Dengan ibu ini, dengan bapak ini. Apa dialognya? Dialognya seperti ini. Misalnya kata ibu ini bilang, Tuhan itu di surga. Oh, sebelum itu saya tunjukkan terlebih dahulu. Oke, umat Islam meyakini ada 7 bumi
Saya tidak mengatakan 7 lapis karena bukan berlapis-lapis, tapi ada tempat masing-masing. Kata para ulama itu dikatakan bahwa dari masing-masing bumi itu jaraknya 500 tahun perjalanan kalau nggak salah ya. Jadi artinya ada tempat masing-masing. 7 bumi, 7 langit. Oke, itu ada tempat masing-masing itu. Kemudian gampangnya begini ya, di atas langit, di atas bumi yang ketujuh, itu adalah langit. 7 lapis langit. Kan? Ada 7 langit ke atas. Kemudian di atas langit yang ketujuh, itu surga. Kemudian di atas surga, itu arasy. Jadi ada tempat yang berbeda. Oke? Tempatnya berbeda-beda dua-duanya. Semuanya ini. Nah sekarang kita buat dialog ya coba. Kata ibu ini, Tuhan itu di surga. Oke? Tuhan itu di surga. Seperti yang dibilang tadi bahwa setelah berbicara kemudian naik ke langit. Naik ke surga kan? Surga katanya. Oke, ada di surga. Dibantah oleh Pak Ustadz. Hei, salah itu, bukan di surga. Tuhan itu di langit. Kata Pak Ustadz ini. Tuhan itu yang benar di langit, kata Pak Ustadz. Dijawab lagi sama ibu itu. Oh iya, ini kan menurut Bible saya yang bahasa Indonesia, bos. Pak Ustadz, mohon maaf. Ini yang menurut Bible saya yang bahasa Indonesia kan. Coba lihat Pak Ustadz, yang berbahasa Arab. Lihat yang berbahasa Arab. Apa isi? Langit Pak Ustadz, di langit. Sama dengan Pak Ustadz kan? Iya kan? Punya saya sudah dirangkap 2. Surga dan langit 1. Pak Ustadz baru langit doang. Pak Ustadznya bilang, Anda ini belum Anda ini. Kata si Pak Ustadz. Anda ini belum membaca dengan jelas keyakinan saya. Tuhan itu di atas arasy. Di atas arasy. Kata ibu, kata Pak Ustadz itu. Itu di dalam Al-Quran loh. Seperti yang disebutkan Anda di dalam Bible Anda. Tadi kan, bahwa katanya di langit cuma. Tuhan saya, kata Pak Ustadz itu, di arasy. Kalau di arasy, bos. Iya, di arasy. Paling atas, di atasnya langit. Arasy. Bahkan di atasnya surga. Karena di atasnya surga itu baru arasy. Menang gua, kata si Pak Ustadz. Si ibu ini jawab lagi, jangan gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz belum baca juga punya saya. Nah, dibaca yang tadi itu kan. Tuhan saya itu duduk di tahta. Itu bahasa Indonesia. Tahta itu bahasa Arabnya adalah ada 2 Pak Ustadz. Yang pertama kursi yang ada di langit tadi. Oke, masih belum tinggi Pak Ustadz. Tuhan ada di atas arasy. Kata mereka kemudian. Ternyata pengertian tahta di atas arasy Pak Ustadz. Di dalam kitab saya. Yang sudah dibacakan tadi yang kita dengarkan berdua. Ya kan begitu tadi teman-teman. Di dalam kitab mereka. Nah kemudian kalau begitu. Kata Pak Ustadz. Kalah ibu ini. Anda itu belum seberapa Anda ini. Misalnya. Kemudian Pak Ustadz ini membacakan. Ada kitab di masjid ini ya. Di masjid dekat sini. Ada kitab Pak Ustadz itu di situ. Dijelaskan apa? Di sana ketika menjelaskan diceritakan ada orang tua dan anak. Anaknya ini bertanya kepada bapaknya, Pak, Tuhan itu ada di mana katanya dia. Dijawab oleh bapaknya. Bapaknya juga golongan sesat, golongan menyimpang. Apa katanya? Tuhan itu yang benar ada di mana-mana. Jadi ketika Tuhan tentang cerita ini dijawab oleh syekhnya Pak Ustadz ini. Apa katanya? Itu salah itu. Yang benar itu Tuhan Allah fis sama fauqal arsy katanya.
Fawqa kulli makhluqati. Tuhan itu di langit, di atas aras, di atas semua makhluk. Ah, ibu kalah kan sama gua? Kata si Pak Ustaz. Kalahnya di mana? Lah kalahnya, itu buktinya tadi. Apa buktinya? Tuhannya, Tuhan saya itu di atas langit, di atas aras, di atas semua makhluknya, di atas semua makhluknya. Ibu di bawahnya. Kalah ibu. Gak bisa. Kata si Pak Ustaz itu tadi. Nah kemudian ibu itu bilang, lebih banyak saya Pak Ustaz. Lebih banyak saya Pak Ustaz. Tempatnya di surga pertama kan. Di langit. Di aras. Di kursi. Tuh berapa? 4. Ini Pak Ustaz 3 tadi. Gak bisa. Itu pun dibantah oleh syekhnya Pak Ustaz Ibnu Taimiyah. Mengutip kitab saya. Di Bible. Nih, saya buktikan nih Pak Ustaz ya. Kata si ibu. Saya buktikan nih. Nih Pak Ustaz, saya buktikan. Di sini dijelaskan Pak Ustaz. Di kitab Majmu' Fatawa Pak Ustaz. Apa? Ibnu Taimiyah yastashhadu bil Injil al-muharrib li tasbihillah bi khalqihi. Ini judulnya Pak Ustaz. Lihat. Ini kan? La tukhlifu ini kan? Wa fil Injil katanya kan Pak Ustaz ini. Saya yang bacakan ya. Bukan ibu itu, nggak tahu begitu. Nggak bisa baca. Wa fil Injil annal Masiha alaihi salam. Sesungguhnya Al-Masih. Qala berkata Al-Masih, la tukhlifu bis sama fa innaha kursiyullah. Kenapa? Jangan bersumpah dengan nama langit, di atas nama langit. Fa innaha kursiyullah, karena di sana kursinya Allah katanya. Ini kata Yesus di dalam kitabnya Pak Ustadz ini. Iya, di dalam kitabnya Pak Ustadz. Bukan itu kitab saya. Bukan. Wa qalal hawariyin in antum wafartum linnasi fa inna abakum alladhi fis sama yaufir lakum kullukum. Apa katanya? Jika kalian memaafkan orang lain, fa inna abakum, maka sesungguhnya bapak kalian alladzi fis sama, yang ada di langit, yufar lakum kullukum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tuh Pak Ustadz, di dalam kitabnya Pak Ustadz dikatakan begitu. Apa katanya? Tuhannya mengampuni dosa-dosanya bapak-bapak. Kan? Di dalam agama kami itu, kata si ibu itu, di dalam agama kami Pak Ustaz, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, ada 3. Pak Ustaz cuma 1. Tuhan Allah. Nah itu Pak Ustaz, menang gua, kata si ibu ini. Saya juga ngutip dari kitab Pak Ustaz. Coba lihat. Gimana coba? Pak Ustaz kalah. Misalnya kan. Ini kalau dibentuk cerita. Jadi dari kitab Ibnu Taimiyah sendiri mengutip isi Injil. Oke? Yang ditahrif tadi itu kan. Oke. Sekarang karena dua-duanya sudah dialog kan. Oke, sekarang kita luruskan. Kita luruskan 2 pemahaman yang nggak jelas ini. Jadi sudah jelas kan? Ajaran Pak Ustadz ini dari mana sudah jelas kan? Ada kemiripan nggak dengan ajaran Yahudi? Dengan ajaran Nasrani? Ada kemiripan apa sama? Ini yang pertama. Sama-sama mengatakan di langit. Sama-sama mengatakan di aras. Oke kan? Kemudian ada di surga ditambah oleh Ibu. Di kursi.
Jadi kalau saya perpanjang, kemudian saya membacakan di dalam Bible di bagian yang lain, ini justru akan memperkeruh keadaannya Pak Ustadz ini semakin ngenes. Oke, saya akan bacakan di Alkitab. Silahkan lihat di Yohanes 1 ayat 3. Di sana disebutkan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, kata mereka. Allah menurut mereka. Oke, orang Islam juga mempunyai keyakinan demikian. Apa di dalam Islam? Di dalam Islam dikatakan, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Artinya segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Nah, kemudian kalau segala sesuatu dijadikan oleh Allah, segala sesuatu adalah ciptaan Allah, berarti segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan, bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka jangan menuhankan Tuhan selain Tuhan, karena itu ciptaan. Oke. Sekarang kita lihat bahwa yang jelas kalau Tuhan tidak butuh kepada ciptaannya. Ya kan? Kemudian Tuhan itu pasti ada tanpa permulaan dan ada tanpa batas akhir. Oke? Ya. Kalau ada permulaannya berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan pasti tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Bahasa gampangnya Tuhan tidak berubah. Nah, kemudian coba kita perhatikan sekarang. Ketika Tuhan dikatakan ada di langit, apalagi dari kata Pak Ustadz ini, keyakinan Pak Ustadz tadi. Tuhan tetap ada di aras, sekalipun turun ke langit, di aras tetap ada Tuhan. Gimana coba? Atau kita urut begini aja, cara gampangnya. Kan tadi sudah dijelaskan, saya sudah jelaskan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Itu dikatakan di Bible, dikatakan di Al-Quran, dikatakan. Jadi kalau segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, berarti Yesus bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Oke, itu sudah gampangnya begitu. Karena Allah pasti satu. Nah, orang Kristen kan pasti bilang nanti, nggak bisa, Tuhan itu apa? Dikatakan di dalam Injil misalnya dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Bukan begitu, itu jawabannya apa? Kalau cuma ada argumen begitu misalnya, membantah kita karena sama juga saya mempunyai Tuhan itu Esa satu misalnya. Iya, tapi satu kan menurut kita beda dengan menurut mereka. Kalau begitu, aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku dan Bapa adalah satu, itu yang lebih tepat. Aku dan Bapa adalah satu-satu. Artinya dua pastinya. Nah ini. Nah kemudian, tadi kan sudah jelas, segala sesuatu selain Tuhan, ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan pasti tidak butuh kepada ciptaannya. Tuhan pasti tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Kita buktikan sekarang. Oke. Pertama dikatakan Tuhan ada di mana? Di surga katanya ibu ini. Nah, kalau Tuhan dikatakan ada di surga, sebelum surga diciptakan, mau dibilang ada di mana? Karena segala sesuatu selain Tuhan kan ciptaan Tuhan.
Kalau ciptaan kan berarti pernah tidak ada, kemudian dijadikan menjadi ada. Itu semuanya, segala sesuatu selain Tuhan. Atas, bawah, kanan, kiri, langit, bumi, surga, neraka, gelap, terang, antara gelap dan terang, setan, monyet, malaikat, semuanya kan ciptaan Tuhan. Jadi pernah tidak ada. Atas bawah ini pernah tidak ada. Angin pernah tidak ada. Kenapa? Selain Tuhan. Nah kemudian ketika, sebelum itu diciptakan semua, mau dikatakan ada di mana? Kok wong surganya belum diciptakan? Oke, ini yang pertama, yang surga. Sebelum surganya diciptakan, mau dikatakan ada di mana Tuhannya? Kemudian pindah ke yang kedua. Langit, misalnya. Dua-duanya kan mengatakan ada di langit Tuhannya. Oke. Kalau Tuhannya ada di langit keberapa? Misalnya Pak Ustadz ini bilang, oh di langit kedua dong. Ibu ini bilang, iya di langit kedua sama. Oke. Berarti di 6 langit nggak ada Tuhannya. Gimana? Di 6 langit nggak ada Tuhannya. Oh ada, misalnya 7-7-nya ada. Waduh, kalau ada 7 Tuhannya berarti berbilangan. Kalau berbilangan bukan Tuhan. Tuhan itu satu. Nah kemudian bilang lagi. Nah kalau begitu, nggak jadi deh, yang benar di aras deh. Oke, kata ibu ini di aras, kata bapak ini di aras. Oke, sama-sama di aras ya. Sebelum langit dan aras diciptakan, mau dikatakan ada di mana? Bingung, dua-duanya bingung. Iya, di mana ya? Arasnya belum ada, langitnya belum ada. Gimana itu? Surganya belum ada. Semuanya belum ada. Tempat bahkan belum ada. Arah belum ada. Gelap belum ada. Terang belum ada. Gimana? Cara membantah mereka cuma begitu doang. Gimana? Mau dikatakan ada di mana? Ini landasan dari kitabnya loh. Cuma ngambil satu ayat saya. Pak Ustadz, gimana? Kita ahlu sunnah wal jamaah mempunyai keyakinan. Sekarang kita ungkap ini. Keyakinan Ki Hasyim Asy'ari. Kita buka sekarang At-Tanbihatul Wajibat. Nih, At-Tanbihatul Wajibat. Liman yasna'ul maulida bil munkarat, nih kan? Apa katanya di sini? Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, maha esa Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, al-munazzahu, zat yang maha suci, anil jismiyati, dari sifat-sifat benda, dari memiliki jasmani, dari memiliki bentuk dan ukuran, dari memiliki jasad. Kalau tadi dikatakan Tuhannya duduk di atas, kalau duduk berarti ada yang diduduki, berarti yang menduduki memiliki bentuk dan ukuran. Kalau dikatakan ada di surga juga begitu, itu artinya bukan Tuhan tapi ciptaan. Kemudian wal jihah, Allah maha suci dari ada di arah tertentu, jadi tidak boleh mengatakan Allah ada di atas, di kanan, di bawah, di kiri. Bahkan menyatu tidak boleh mengatakan begitu. Wazzaman, dan Allah maha suci dari terikat dengan waktu. Ini kata Ki Hasyim Asy'ari loh. Kemudian wal makan, Allah maha suci dari tempat. Oke? Ini. Gimana? Misalnya bilang, oh, itu kan pendapat Ki Hasyim Asy'ari. Itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Oke, sekarang kita lihat dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan,
Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai makhluknya sedikit pun, baik satu segi atau dari semua segi. Udah, gimana? Udah jelas? Dari satu segi atau semua segi. Bahkan dilarang di dalam Al-Quran loh, menggambarkan Tuhan seperti apa, memiliki bentuk dan ukuran. Mana? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Fala tadribu lillahil amthal." Jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Masih gimana? Mengatakan Tuhan ada turun naik. Mengatakan Tuhan turun naik, naik turun, turun naik. Gimana? Itu tidak benar. Salah. Jadi kan makanya, jangan aneh-aneh lah. Ikuti ajaran Islam. Oke, misalnya, di dalam hadis mana? Rasulullah bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah ada pada azal, wa lam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada apapun selain Allah. Yang ada hanya Allah. Jadi kan makanya, jadi belum ada waktu, belum ada tempat, belum ada arah, belum ada apapun, yang ada hanya Allah. Artinya apa kalau begitu? Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oh, jangan-jangan dhaif itu. Oh, enggak dhaif, bos. Rawahul Bukhari wal Baihaqi wa Ibnul Jarud wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaqi, dan Ibnul Jarud, Imam Ibnul Jarud, dan selain mereka. Berarti banyak, bos. Kemudian turun lagi sedikit. Ke siapa? Sahabat. Siapa sahabat yang mau kita ambil? Kita ambil dari Sayyidina Ali. Kenapa ngambil dari pendapatnya, dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Penjelasan dari Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha." Saya kotanya ilmu, Sayyidina Ali itu adalah pintunya. Nah, kita lihat apa kata pintu? Kata Sayyidina Ali yang diibaratkan sebagai pintu oleh Rasulullah. Kana Allahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Allah ada pada azal tanpa tempat. Wa huwal ana, dan sekarang setelah Allah menciptakan tempat dan menciptakan semuanya, segala sesuatu selain Allah, alama alaihi kan, tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Gimana? Jadi Allah tetap ada tanpa tempat. Tetap tidak berubah. Oh, Tuhan kok berubah. Kalau turun naik, ya berubah namanya itu. Di aras, ke langit, ke aras, ke langit lagi. Tuhan apaan begitu? Gak ada ulama yang mengartikan begitu. Gak ada. Yang turun naik kalau itu apa ya? Banyak yang turun naik. Celana turun naik. Nah, kalau misalnya dikatakan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam seperti keyakinan Pak Ustadz ini, itu ikut negara yang mana? Kalau di sini, kalau di Indonesia jam 6 pagi, di sini itu masih sekitar 4 jam sebelumnya. Berarti kalau jam 6, 5, 4, 3, 2. Di sini masih jam 2. Di sini Tuhannya berarti masih turun-turunnya. Di Indonesia sudah naik-naiknya. Mana lah? Gimana begitu keyakinan? Nah, kemudian kita lihat sekarang, turun lagi. Ini sudah saya jelaskan di ceramah saya ya. Ada saya mengutip pendapat para ulama, perkataan para ulama dari Al-Quran, dari hadis, di situ saya jelaskan. Silahkan ditonton. Selanjutnya,
perkataan dari ulama salaf. Karena Pak Ustadz ini gak ada dari salafnya sama sekali. Syekh-syekhnya gak ada yang salaf. Kita sekarang lihat di kitab perkataan dari Imam At-Tahawi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, Ya'anillaha anil hudud. Allah Maha Suci dari mempunyai ukuran. Kalau Allah itu pasti Maha Suci dari memiliki ukuran. Sesuatu yang memiliki ukuran itu berarti bukan Tuhan. Wal ghayat. Allah Maha Suci dari batas akhir. Jadi Allah itu kalau Tuhan pasti tidak memiliki batas akhir. Sedangkan yang kita tahu, kalau memiliki batas akhir berarti bukan Tuhan. Yang dianggap Tuhan oleh ibu ini, Yesus memiliki batas akhir. Kenapa? Meninggal. Nanti datang lagi. Meninggal, datang. Lahir, gede, berubah terus kan? Tua, meninggal, hidup lagi, bangkit lagi, kembali lagi. Nah, itu namanya ciptaan, bukan Tuhan. Yang berubah begitu, ciptaan. Ciptaan Tuhan yang lain ya begitu. Berubah-ubah. Bahkan Roh Kudus itu roh. Itu berubah. Berubah. Ya ngomong itu roh juga selain Tuhan. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali, apa kata Imam At-Tahawi tadi? Ya'anillaha anil hudud. Allah Maha Suci dari memiliki ukuran. Baik ukuran kecil, agak besar, dan besar banget. Itu Allah Maha Suci dari situ. Jadi kalau Tuhan, pasti tidak seperti itu. Tidak memiliki bentuk dan ukuran. Loh, misalnya dibilang, wah, di dalam Al-Quran kan di dalam Islam kan dikatakan Allah Maha Besar. Nah, ketika dikatakan Allah Maha Besar, itu jangan salah paham. Allah Maha Besar itu bukan besar bentuknya, tapi kekuasaannya. Kan makanya salah kalau ada orang yang meyakini dari saking besarnya Tuhan sehingga tidak bisa kita lihat. Ini kurang ajar, ini keyakinan yang tidak benar. Salah yang begitu, salah total. Yang benar adalah ketika dikatakan Allah Maha Besar, besar kekuasaannya, bukan bentuknya. Kan makanya Tuhan itu jangan dipikirkan melalui bayang-bayangannya. Kan dikatakan itu kan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Kita disuruh berpikir tentang ciptaan Allah, bukan Allahnya. Karena apa yang ada dalam pikiran, itu apa yang pernah kita lihat. Sehingga masuk ke dalam bayangan. Bahkan, yang dianggap imam oleh Pak Ustadz ini. Siapa? Imam Ibnu Hanbal. Apa di sana dikatakan? Kata Imam Ibnu Hanbal. Di dalam perkataan Imam Ibnu Hanbal apa? Mahma tasawwarta bibalik fallahu bihilafi dalik. Apapun yang terlintas dalam benakmu atau pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Ya'anillaha anil hudud wal wayat. Allah Maha Suci dari memiliki batas akhir. Kemudian wal arkan. Allah Maha Suci dari memiliki sisi-sisi. Jadi tidak boleh Tuhan dikatakan memiliki sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah. Tidak boleh, karena Allah bukan sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Yang memiliki bentuk dan ukuran itu ciptaan. Kalau ciptaan pasti memiliki bentuk dan ukuran. Kecil, besar, kecil banget. Dari kecilnya ada yang nggak kelihatan. Gitu kan? Itu ciptaan, bukan Tuhan. Yang nggak kelihatan juga banyak. Apa? Setan, angin. Begitu. Kan makanya ada yang salah juga.
mengatakan, oh Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Kalau dekat, jangan diartikan menurut jarak. Ketika dijawab begitu, itu maksudnya Allah Maha mengetahui. Lu enggak begitu, katanya dia. Apa? Allah itu meliputi segala sesuatu. Waduh, ini salah paham lagi nih. Itu di dalam Al-Quran dikatakan, ahata bikulli syai'in ilma. Yang meliputi segala sesuatu itu maksudnya ilmu Allah. Artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini wahdatul wujud yang begini biasa. Apa? Berkeyakinan tentang Tuhan tapi salah ini. Nanti ini bisa tengkar lagi di dalam Bible nanti kalau dia dugaan dengan Bible ini. Beneran. Kan makanya orang yang menganggap Tuhan itu sama, Tuhan itu sama, yang mereka berangkat dari situ, berangkat dari wahdatul wujud. Kenapa? Karena di Bible juga begitu isinya. Mana di Bible misalnya? Jangan sekarang, ini belum selesai. Wal arkan, Allah Maha Suci dari sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang. Artinya Allah Maha Suci dari sisi-sisi. Jadi jangan mengatakan Allah dengan memiliki sisi-sisi. Jadi kan makanya untuk lebih selamat, lebih aman, jangan mengatakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Tapi kita katakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Begitu. Nah kemudian kita lanjut. Wal arkan wal a'dha, Allah Maha Suci dari memiliki anggota tubuh yang besar. Seperti tangan, kaki, pokoknya anggota tubuh semuanya. Allah Maha Suci dari memiliki anggota tubuh yang besar. Kaki, kepala, dan lain-lain. Maha Suci dari itu Allah. Kalau Allah tidak boleh dikatakan begitu. Kalau Tuhan dikatakan memiliki bentuk dan ukuran, kemudian memiliki anggota tubuh, itu berarti Tuhan butuh makan juga ntar. Butuh minum, butuh berak, dan lain sebagainya. Tuhan tidak begitu. Wal a'da wal adawat, Allah Maha Suci dari memiliki anggota tubuh yang kecil. Allah Maha Suci dari memiliki anggota tubuh yang kecil. Apa anggota tubuh yang kecil? Ya banyak, seperti anak lidah itu yang ada di sini nih, yang begini tuh, dalam tuh. Maha Suci dari situ, dari anggota tubuh yang kecil yang lainnya. Allah Maha Suci dari itu. Jadi tidak boleh dikatakan Allah memiliki anggota tubuh. Kan makanya hindari dari mengatakan Allah di tangan Allah. Jangan mengatakan di tangan Allah. Jangan. Dalam kekuasaan Allah. Misalnya mengatakan jodoh di tangan Tuhan. Jangan mengatakan begitu. Itu salah. Yang benar adalah jodoh Allah yang menentukan. Seperti saya belum menikah, itu insya Allah Allah yang menentukan. Kalau ada yang cantik, nice. Kita lanjut lagi. Jangan itu, nggak jadi. Wal a'da wal adawat la tahwihil jihatus sittu. Allah Maha Suci dari berada di arah yang 6. Kasairil mubtada'at, seperti semua makhluk. Kalau semua makhluk ada di arah tertentu. Kalau nggak di depan, di belakang. Kalau nggak di atas, di bawah. Kalau nggak di atas dan di bawah, mungkin di tengah. Di samping, di kiri, begitu. Itu untuk ciptaan. Tuhan juga tidak boleh dikatakan ada di tempat tertentu. Seperti itu kata Imam At-Tahawi, ulama salaf. Kan makanya kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Tuhan malah disesuaikan dengan angan-angannya, digambarkan. Itu kurang ajar namanya itu. Gak bener begitu. Makanya Bu, berhati-hatilah. Kembali kepada Islam. Membaca 2 kalimat syahadat. Kalau orang itu, kalau ngukur dunia, diukur dengan
kebahagiaan diukur dengan dunia saja, itu akan makin ribet hidup. Makin ribet hidup, benar. Kalau hidup diukur dengan dunia, Bu, makin ribet hidup, Bu, benar. Nggak tenang hidupnya, nggak tenang. Ada yang kurang rasanya itu. Kan makanya harus diniatkan lillahi ta'ala. Karena Allah. Harus diniatkan karena Allah. Bukan karena dunia. Ibu itu andaikan bersabar, subhanallah, luar biasa. Karena ketika diuji itu justru manusia. Itu paling tidak akan ditebus dosanya oleh Allah. Sudah dikatakan oleh Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapapun, barang siapa yang dikehendaki kebaikan yang banyak oleh Allah, yusib minhu, maka dia akan diuji oleh Allah. Seharusnya ibu itu ketika diuji seperti itu, minta anak belum dikabulkan oleh Allah, bersabar, tetap laksanakan kewajiban, malah keluar dari Islam, Bu. Sebisa mungkin ingat bahwa hidup itu bukan hanya di dunia. Yang kita tahu, kitab itu, kitab yang terakhir, bahkan di dalam Bible itu dikatakan bahwa di sana dijelaskan tentang Nabi Muhammad, bahwa akan ada Nabi yang terakhir, utusan Allah yang terakhir. Bahkan itu di sana juga dijelaskan, Bu, kalau tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad tidak selamat. Kalau nggak salah begitu ya. Itu sudah para mu'allaf banyak menjelaskan tentang Nabi Muhammad, tentang kedatangan Nabi Muhammad. Udah dijelaskan banyak itu di Bible. Bahkan di sana dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Kalau Tuhan bukan manusia, kenapa masih disembah? Bahkan Nabi Ibrahim itu mengatakan, simpel perkataannya, tapi itu menjadi jawaban untuk semuanya. Secara tidak langsung Nabi Ibrahim itu mengatakan, atau Abraham menurut keyakinan orang ibu dan golongannya, apa? Di sana dikatakan, di Al-Quran dikatakan, di dalam salah satu tafsir Al-Quran dikatakan, apa katanya? Saya tidak suka kepada Tuhan yang berubah dan yang berpindah-pindah. Begitu penjelasan dari para ulama. Coba kita lihat. Kalau selain Tuhan, pasti berubah, pasti berpindah. Yesus, Nabi Isa, itu berpindah kan? Berpindah. Coba dari surga turun ke bumi, berpindah nggak? Pindah. Itu berarti bukan Tuhan, ciptaan. Dari rahim. Misalnya dari surga ke dalam rahim. Misalnya. Oke, dari rahim keluar. Itu berpindah terus kan? Berubah terus kan? Itu berarti ciptaan, bukan Tuhan. Seperti itu. Ini bukan saya untuk agar ribut begitu, enggak. Ini saya memberitahu, semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama-sama, semuanya orang Madura. Jangan terpengaruh dengan keyakinan yang seperti itu. Yang seperti keyakinan Pak Ustadz ini, juga keyakinan Ibu ini. Sama-sama nggak jelas kan? Cara membantahnya seperti yang saya bilang tadi, itu begitu. Kalau ketemu dengan orang begitu. Ya terus, kalau Tuhannya ada di langit keberapa? Apa di semua langit ada? Oh iya, di semua langit ada. Berarti ada 7. Kalau ada 7 berarti Tuhan berbilangan. Kalau berbilangan bukan Tuhan. Itu doang.
Udah, seperti yang saya bilang tadi itu udah. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan apa namanya, sudah paham semua insya Allah dari apa yang saya jelaskan semua. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Perkataan dari ulama Indonesia ada sekitar, saya punya catatannya, ada sekitar 22 ulama Indonesia yang berkeyakinan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi kan makanya jangan begitu. Di dalam kitab-kitab di Indonesia sudah menyebar. Ini di dalam kitab Al-Husunul Hamidiyah dijelaskan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak butuh kepada makhluknya, tidak serupa dengan makhluknya. Nanti ini yang lebih gawat lagi ya teman-teman. Yang lebih gawat lagi, ada sebenarnya ajaran inti yang ini bisa menggoyahkan iman. Kalau tidak paham. Kalau paham enggak. Di dalam ajaran Bible itu. Apa kata mereka? Ini menyebar di video itu. Nanti kalau misalnya teman-teman berkeinginan untuk saya jelaskan tentang hal ini, akan saya jelaskan. Silahkan komen di kolom komentar. Oke? Kan saya jelaskan. Apa kata mereka? Ya, orang Islam juga firmannya Tuhan jadi Al-Quran. Ya sama juga misalnya kan. Kata mereka itu. Sama itu. Ini pernyataan sebenarnya. Pernyataan dari orang-orang mereka. Sama Al-Quran juga. Apa namanya? Firman di dalam Kristen. Jadi Yesus. Jadi manusia. Nah ini akan saya jelaskan nanti di episode berikutnya. Kalau teman-teman berkeinginan banget, saya akan jelaskan nanti. Nah kalau ini ada yang kurang jelas ya teman-teman semuanya. Minta penjelasan, saya nanti akan jelaskan kembali. Apa yang perlu saya jelaskan. Kalau ada hal-hal yang viral, segera kasih tahu juga ya. Komen ya di bawah teman-teman semuanya. Yang perlu saya komenin. Karena penting. Ini demi menjaga akidah kita, keyakinan kita. Orang-orang Madura, orang-orang Madura khususnya lah. Saya juga orang Madura. Orang Sumeneb saya Pak, Bu. Iya, orang Sumeneb. Asli. Enggak, ini bukan promosi karena saya jomblo, enggak. Iya juga sih. Kalau ada yang cantik, anak ibu. Enggak. Saya enggak mau bahas itu. Kita lebih fokus ke yang ini. Jadi kan makanya, berhati-hati dari keyakinan menyimpang seperti itu. Kalau saya bacakan semua di dalam kitab-kitab Kiai Hasyim Asy'ari ini luar biasa sebenarnya. Tapi yang jelas saya belum mendapatkan secara talaki seutuhnya kitab beliau ini. Jadi kan makanya teman-teman yang sudah mendapatkan hasil talaki belajar ke guru kitab ini, kitab Hasyim Asy'ari yang sudah dapat semuanya, sebar ke media sosial yang kalian punya. Agar kenapa? Agar umat selamat. Agar yang tidak ditemukan setiap saat nanti keyakinan-keyakinan menyimpang. Seperti keyakinan orang yang meyakini Allah ada di langit, Allah ada di aras, dan lain sebagainya. Allah menyatu dengan makhluknya. Itu keyakinan menyimpang semuanya. Dan makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus disebar luas. Kalian, HP-nya itu gunakan. Gunakan. Sekarang buat channel, buat apa semuanya sebar di media sosial. Itu penting. Nah, keyakinan ini kemarin. Pas saya baru dengar tentang kejadian tentang Pak Ustadz ini, apa yang terjadi? Seperti ini ceritanya. Saya masuk di TikTok. Di TikTok itu, saya sempat dialog dengan beberapa pendeta. Akhirnya saya mengetahui kesimpulannya apa. Kesimpulannya apa? Orang itu menjadi sesat, menjadi menyimpang, menjadi masuk Kristen, atau menjadi golongan sesat, ngaku Islam tapi sesat, itu akibatnya hanya satu saya kira. Apa? Tidak bisa membedakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat ciptaan dengan benar. Itu aja. Itu penyebabnya. Nah kemarin, pas baru-baru dengar saya tentang Pak Ustadz itu, kemudian saya dengar di TikTok itu orang lagi rame, kemudian ada yang membahas apa, Wahabi, apa, dan lain sebagainya.
Kemudian lama-lama, kok kayaknya anu ya, ini golongan menyimpang. Saya minta naik, pas minta naik, ternyata benar dari segi yang segolongan sama Pak Ustadz ini. Pas saya mau buktikan bahwa kalau memang benar-benar maulid itu yang berasal dari Yahudi, silakan tunjukkan di dalam Bible, saya bilang begitu. Kalau tidak, saya akan menunjukkan di Bible keyakinan Ustadz itu. Dia yang berasal dari Yahudi, kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, atau justru saya, atau justru orang Madura. Saya begitu. Pas ditunjukkan gitu, saya diturunin itu di TikTok. Saya diturunin. Ya udah. Jadi kan makanya saya berhenti. Saya hanya berdialog 3 kali dengan beberapa pendeta di TikTok itu. Setelah itu saya berhenti. Dan itu pun saya menggunakan nama samaran. Tidak menggunakan atas nama saya sendiri. Saya membahas tentang keesaan Tuhan. Itu ternyata sampai lama saya dialog dengan mereka, nggak ada jawaban yang jelas. Tidak ada. Jadi kan makanya saya berhenti, karena habis itu saya langsung sekat mereka. Saya coba setelah mendengarkan begitu lama, saya langsung bilang kepada mereka, oh iya, berarti Bapak ini sebenarnya cuma begini ya. Cuman tidak bisa membedakan dengan benar sifat-sifat ciptaan dengan sifat-sifat Tuhan. Nah, Bapak ini ingin memasukkan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat ciptaan ke dalam sifat-sifat Tuhan. Ingin mencampur adukkan antara sifat-sifat ketuhanan dengan sifat ciptaan. Nah ini, kalau seperti ini, apa akibatnya? Kalau seperti ini, akibatnya nanti yang terjadi apa? Yang terjadi, ya begitu. Kalau sudah mencampur adukkan, Tuhan dikatakan duduk, Tuhan dikatakan menyatu, Tuhan berubah jadi begini, begitu, makan, jalan, seperti layaknya manusia, itu nggak bisa, itu kacau. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari keyakinan menyimpang. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Siapapun dirimu, tanpa terkecuali, saya mohon apabila menemukan hal-hal yang perlu kalian perbaiki, tapi menggunakan data, silakan perbaiki melalui kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, hindari keyakinan seperti keyakinan 2 orang ini. Keyakinan Pak Ustadz ini tadi, keyakinan ibu ini, hindari ajaran-ajaran mereka, dan tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cintai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan guru-guru beliau dan para penerusnya yang memang masih benar-benar berhati-hati, yang masih benar-benar lurus. Dan alhamdulillah saya melihat di media sosial, di TikTok, salah satu dari Kiai Muda NU, saya bilang Kiai Muda NU, dan salah satu ustadz, dan saya sering mengikuti itu. Alhamdulillah, dia menjadi debater muslim untuk berdiskusi dengan para pendeta, dan bahkan para debater luar biasa, sudah pernah mengadakan pertemuan bersama, dan lain sebagainya. Mereka betul-betul luar biasa semangatnya, dan semoga dilindungi oleh Allah, tetap disehatkan oleh Allah. Subhanallah. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau perlu, ada yang perlu saya jelaskan kembali, silahkan ada kolom komentar untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.